Mitra NASA yang tercinta, pada VCD kali ini kita akan melihat bagaimana teknis budidaya melon dengan produk-produk NASA yang telah dilakukan oleh Mas Agus Hermawan di Situbondo, Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti tata cara pelaksanaannya. Di sini adalah lokasi untuk tanaman melon yang sudah dikerjakan, diolah, dan sudah dijemur selama kurang lebih 1 bulan. Sebelum lahan dibajak atau digaruk, tebarkan pupuk kandang dengan dosis setengah sampai 1 ton per 1000 meter persegi secara merata. Kalau tidak ada pupuk kandang, tidak dipakai juga tidak apa-apa. Kemudian baru dilakukan pembajakan dan dibiarkan kurang lebih 1 minggu. Setelah itu berikan dolomit sebanyak 0,2 ton per 1000 meter persegi. Pembuatan bedengan. Buatlah bedengan dengan lebar 100 cm dan lebar paret 60 cm. Setelah bedengan jadi, kemudian siramkan Super NASA 1 botol atau POC NASA 1-2 botol. Telah dicampur air, disiramkan secara merata ke lahan. Caranya adalah 1 botol Super NASA dilarutkan dalam 3 liter atau 3000 cc air menjadi larutan induk. Ambil 200-300 cc atau kurang lebih 1 gelas biasa dari larutan induk tersebut. Kemudian diencerkan dengan 50 liter air, lalu disiramkan secara merata. Atau 1 gembor kurang lebih ukuran 10 liter diberi 1 peres sendok makan Super NASA dan disiramkan ke bedengan sepanjang 5-10 meter. Setelah penyiraman Super NASA ke bedengan, lalu sebarkan natural bio sebanyak 1-2 bungkus yang telah dicampur dengan pupuk kandang kurang lebih 50-100 kg ke bedengan secara merata. Kemudian baru bedengan ditutup dengan mulsa plastik. Tampak pada gambar mungkin itu adalah proses pembuatan lubang tanam dan lubang pemupukan untuk tanaman melon. Itu kita buat di antara tanaman melon, lubang pupuknya. Ini adalah lahan tanaman untuk tanaman melon yang siap tanam. Jadi nanti sore ini sudah tanam, jadi sudah dipersiapkan lubang untuk tanam. Jadi bibit yang dari tray tadi bisa langsung masuk ke dalam. Tidak usah ngambil tanah dari samping. Jadi ini lebar ini sama dengan lebar media yang ada bibit di tray tersebut. Jadi langsung tanam. Jadi untuk menghemat lebih cepat tanamnya. Ini adalah bibit melon varietas Honeyglobe umur 9 hari yang sudah siap tanam. Jadi sudah mengeluarkan 1 daun untuk yang dia tanam. Tanaman melon kita bibit dari tray, kita ambil, kemudian kita masukkan ke lubang, kemudian kita tutup dengan bokasi. Setelah itu baru kita siram. Jadi untuk 1 tanaman 250 cc sudah cukup.
kecepatannya untuk tanam sistem tray ini bisa 8 kali lebih cepat dari sistem polybag. Jadi kalau polybag dapat 1, traynya dapat 8. Untuk musim kemarau itu antara bisa dipakai 60 atau 65 dari ini. Kemudian jarak antar barisnya antara ini dengan ini 70, ini 65. Kemudian lubang pupuknya ada di tengah. Ini juga untuk lubang pemupukan. Pengajiran. Lakukan segera pemasangan ajir sedini mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan akar pada waktu penancapan ajir. Pemasangan ajir dilakukan antara umur 5-10 hari setelah tanam. Pada kesempatan ini kita berada di lokasi tanaman melon yang berumur 3 hari. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Bapak Agus Hermawan yang telah menggunakan produk-produk NASA pada umur 3 hari. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Kami dari tim NASA bahagia sekali bisa bersilaturahmi dan bertukar pikiran dengan Bapak Agus, terutama dalam budidaya melon ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana cara-cara sebelum dilakukan menanam melon ini dengan menggunakan produk-produk NASA pada umur 3 hari ini, Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi tanaman melon yang kami budidayakan sejak 4 bulan yang lalu mungkin ya, dari percobaan awal gitu, kita selalu menggunakan NASA. Ya, jadi sebelum tanam itu kita menggunakan Super NASA sebagai pupuk dasar. Pupuk dasar ya. Jadi itu caranya gimana? Untuk caranya itu Pak ya, jadi kita membuat bedengan hampir selesai mau ditutup mulsa, baru kita siramkan NASA, super nasanya kepada tanaman, kepada bedengan. Jadi total untuk 1 petak untuk 1000 tanaman itu kita menggunakan 1 botol. Kemudian baru ditutup dengan mulsa. Setelah itu umur 1 minggu nanti kita mulai mengadakan pemupukan, gitu kita campur dengan POC NASA dan normal. Kemudian glionya Pak, waktu pupuknya tadi Mas buat lubang itu nanti dimasukkan ke sini bersama glionya. Kemudian nanti minggu berikutnya di sini. Minggu berikutnya lagi di sini. Kembali lagi. Jadi lubangnya kan zigzag. Jadi bisa menyebar rata nanti. Kita gunakan untuk melon itu yang pasti satu pertama dipakai Super NASA, kemudian Glio, kemudian POC NASA dan Harmonic. Ya, yang produk-produk NASA yang kita pakai itu karena dari percobaan pun awalnya sih nggak seluas ini saya nyoba, memang berapa bedeng ternyata beda. Kemudian kita nyoba 1 bedeng, 1 petak, ternyata pada tingkat keberhasilan itu tanaman kami itu sampai 95% kan tidak layu setiap kali panen gitu. Pak Agus, ini tanaman melon yang sudah berumur 2 minggu ya Pak? Iya. Nah, ini mungkin Bapak Agus bisa menjelaskan bagaimana pengelolaan tanaman melon sampai umur 2 minggu ini dengan produk-produk NASA. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Jadi kalau pertama kita sudah jelaskan tadi bahwasanya waktu start awal kita menggunakan Super NASA gitu, waktu pemupukan dasar. Jadi sebelum tutup mulsa kita gunakan Super NASA dengan dosis 1 botol untuk 1 petak berukuran 1000 tanaman. Kemudian pada waktu umur 1 minggu
3 minggu sama 5 minggu kita gunakan Glio untuk mencegah kelayuan yang biasa dialami oleh tanaman-tanaman jenis Cucurbitaceae ini. Jadi kita menggunakan natural Glio ini 3 kali, umur 1, 3, dan 5 gitu. Jadi biasanya kalau kita mau menambah satu kali lagi, biasanya selang waktunya juga selang 2 minggu. Selang 2 ya, minggu. Jadi umur 7 minggu. Tapi kita rasa kalau tanaman kita 3 kali pemberian, ternyata proses pertumbuhannya juga sudah lumayan bagus, jadi kita sudah bisa memakai ini. Jadi 3 kali sudah cukup. 3 kali cukup. Nah, kemudian pada waktu umur sudah 1 minggu, kita biasanya waktu mupuk bersamaan dengan pupuk butirannya biasanya kita campurkan dengan hormonik sama NASA ini. Jadi dengan cara dikocorkan nanti gitu. Jadi sebagian pupuk yang sudah diaduk, dilarutkan, dicampurin sama NASA sama hormonik gitu. Biasanya ini kita pakai sekali aplikasi hormonik sama pemupukan susulan setiap seminggu sekali per lubang pupuk. Pupuk susulan menggunakan NPK majemuk 25 kg dicampur Super NASA 1 botol dan natural Glio 1 pak untuk kurang lebih 1000 tanaman. Dengan cara dimasukkan per lubang pupuk dengan dosis 25 gram larutan jadi pada umur minggu kedua, minggu keempat, dan minggu keenam. Sedangkan pengocoran dengan campuran NPK dosis 500 gram ditambah POC NASA dosis 3 tutup dan hormonik dosis 1 tutup per 25 liter air diberikan untuk 100 tanaman dengan cara dimasukkan per lubang pupuk dosis 250 cc larutan jadi pada umur 1 minggu, 3 minggu, dan 5 minggu. Mungkin ada perawatan yang lain, misalnya bagaimana cara pemangkasannya. Ini 2 minggu ini sudah dilakukan pemangkasan berapa kali, kemudian perawatan yang lain. Jadi untuk mempercepat proses tingginya tanaman sebetulnya Pak. Jadi proses pemangkasan juga penting, ini tidak boleh terlambat sehingga ruas-ruas daripada tanaman nanti itu bisa panjang karena tunas-tunasnya ini sudah dibuang sejak awal. Jadi mulai umur berapa ini dipangkas Pak? Mulai dipangkas umur 7 hari. 7 hari kalau begitu keluar tunas-tunas ini langsung dibuang semua. Ya, jadi kalau bisa sebetulnya sampai ke atas ini, sampai ke ujung ini bisa dibuang. Karena ini akan memacu yang tunas apikal yang ada di sini bisa bergerak lebih cepat sehingga ruas-ruasnya panjang. Nah, waktu umur 2 minggu pun ini akan menjadi tanaman yang panjang. Nah, kalau sudah umur 3 minggu, ini kan kalau sudah begini geraknya cepat. Jadi bisa nyampe di atas gelagar nanti. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, cabang-cabang lateral yang tumbuh kita buang agar tunas apikal yang ke atas lebih cepat tumbuh dan ruasnya panjang. Jadi kita buang sampai ke ujung. Jadi sisa daun cuma 1, 2, 3, 4. Kemudian mungkin kalau proses penalian batang, kalau petani-petani pada umumnya ditali pakai rafia di sini, tapi kita pakai benang ini. Benang. Alasannya apa Mas? Untuk mempermudah pekerjaan, mempercepat. Jadi kita tinggal melilitkan aja. Oh, tinggal melilitkan. Nggak usah nali ya. Oh, iya. Ini 1 orang, ini 1 petak cukup. Jadi sambil mangkas sambil ngelilit ini. Jadi efisiensi tenaga kerjanya juga menjamin untuk sistem seperti ini. Dan tanamannya nanti bisa tegak, tidak bengkok-bengkok seperti yang masih ditali. Kalau yang ini perlu dipangkas nggak? Sulur itu perlu Pak, perlu dibuang. Jadi kalau istilahnya itu melon, kalau kita budidaya melon yang ada cuman batang, daun sama buah. Ya. Yang lainnya enggak usah, bunga apa. Ini perlu ya? Perlu dipangkas semua Pak. Ya, nanti pada waktu kita melihara buah, cuman bunga jantan di sekitar sini sama calon buah betinanya gitu.
Jadi yang lainnya dibuang. Bunga jantannya didiamkan ya? Ya. Yang selama di tempat pemeliharaan buah, biasanya kita pelihara 3 nanti. Keluar, kemudian kita pelihara 1, 2, 3 calon buah, nanti dipilih yang bagus pelihara 1. Biasanya pada cabang berapa? Cabangnya itu 9 sampai 11. 9 sampai 11 ya? Yang kita pelihara 9, 10, 11. Ya. Nanti kita pilih yang paling bagus yang mana. Jadi misalnya 10 bagus ya 10 yang dipelihara. Ya, gitu. Ini profil tanaman yang sudah berumur 4 minggu. Pada umur-umur ini, tanaman melon sudah mengalami proses penyerbukan dan sudah menjadi bakal buah. Bakal buah ini nanti selang 1 minggu, ini sudah seberat hampir 1 kilo. 1 minggu dari umur 5 minggu itu beratnya sudah hampir mendekati 1 kilo, antara 8 sampai 9 on. Jadi umur-umur 4 minggu ini yang perlu diperhatikan adalah kita memelihara cabang, 3 cabang, 1, 2, 3. Nah, kita ambil nanti buah yang paling bagus bentuknya, yang lonjong. Kemudian yang 2 kita pangkas, kita buang, kita pelihara 1. Sehingga kita semakin cepat untuk seleksi, semakin cepat buah itu besar, karena fokusnya nanti ke satu buah saja. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk umur-umur 4 minggu pemeliharaannya adalah seperti tadi. Pada kesempatan ini kita di lahan melon milik Bapak Agus Hermawan yang sekarang sudah berusia 5 minggu. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana teknis budidaya sampai umur 5 minggu, kita lihat penjelasan dari Bapak Agus Hermawan. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Ini melon dulu kita sudah ke sini baru umur sekitar 2 minggu ya Pak ya. Nah, sekarang ini sudah umur 5 minggu. Nah, mungkin proses apa saja yang dilakukan sampai umur 5 minggu ini? Dari umur 2 minggu ya kemarin sampai sekarang usia 5 minggu, yang kita perlu perhatikan adalah proses pemangkasan. Jadi ini kemarin kan kita pelihara 3 cabang, kemudian kita seleksi, ditinggalkan satu buah untuk setiap cabang. Nah, kemudian untuk memacu supaya cepat besar buahnya, jadi sedini mungkin sudah harus dibuang. Jadi kalau sudah ketahuan bisa jadi buah, sudah terjadi penyerbukan, kita buang yang bentuknya kurang bagus. Jadi buah yang bagus ini kan bentuknya kan simetris dan lonjong, dan harap segera diikat ke gelagar ini supaya nanti tidak tergores-gores oleh daun, karena kalau kena gores itu dia akan cacat ya. Jadi bentuknya nanti menghasilkan buah yang kurang bagus, jadi tidak masuk dalam spek nanti. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan itu. Kemudian dengan pemangkasan ujung, jadi ini ujungnya dipangkas ini. Jadi pada cabang ini daunnya ini antara 30-an kita buang. Yang ini ya Pak ya? Ya, ini ujungnya kita potong, jadi dia tidak bertambah panjang lagi nanti. Pada ujung ke 30-an ya Pak? Iya, jadi untuk varietas melon ini, melon eksklusif ini, biasanya dia tidak mengeluarkan lagi buah sebelum dipanen. Jadi kalau sudah dipanen nanti dia akan keluar tunas-tunas lagi. Di sini nanti bisa, di sini bisa. Itu dia akan keluar tunas lagi, dia akan menghasilkan buah lagi. Menghasilkan buah lagi ya. Jadi nanti kita bantunya juga nanti untuk supaya tahan tanamannya itu kita pakai glio. Kemudian masih juga menggunakan POC NASA sama hormonik ya? POC NASA seperti yang saya ceritakan kemarin, minggu 135 pakai POC NASA, itu ya ini terakhir ini. Ya. Kemudian yang 2
sama 2 minggu 4 minggu waktu ngepril kita tambahkan Supernasa. Supernasa ya. Jadi waktu ngasih pupuk di lubang tanam ini Mas. Iya. Ini kita tambahkan Supernasa. Supernasa. Jadi umur 4 sama 6. Jadi ini kurang 1 kali lagi. Kurang 1 kali lagi. Umur 6 minggu lagi untuk Clio-nya mungkin ini kalau sampai umur 90 nanti mungkin bisa 3 kali lagi. 3 kali aplikasi Clio bersamaan dengan pupuk nanti, kecuali yang yang umur 4 minggu sama 6 minggu ditambahkan lagi nanti setiap 2 minggu atau 3 minggu, lihat kondisi tanamannya. Ini tanaman melon yang dicoba untuk dibuahkan 2 dalam 1 batang. Pada waktu umur ini daun 4 atau 5, kita pelihara sulur lateralnya 2, kemudian kita pisah ke kanan sama ke kiri. Kemudian pada cabang ke 11, 12 kita pelihara buahnya. Ini ada buahnya ini. Jadi 1 pohon bisa menghasilkan 2 buah. Ini insya Allah kalau panen 15 hari lagi, kalau rata-rata 2 kilo ada. Ini 1 pohon bisa menghasilkan 4 kilo. Jadi cuman bedanya ini dipelihara tunas lateralnya, kalau yang 1 tadi tunas utamanya yang dipelihara. Ini tunas utamanya dipotong, luar lateral 2. Buahnya nanti 1, 2. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bakal buah itu antara cabang 1 cabang 2 harus sama besarnya. Kalau tidak sama nanti salah satu itu bisa kalah dan satunya tidak akan masuk spek, nanti bisa 1 besar 1 kecil. Jadi dicari cabang yang sama. Pemirsa NASA, sekarang kita berada di lahan tanaman melon milik Bapak Agus Hermawan yang sudah berumur 6 minggu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti perawatan beliau terhadap tanaman melon yang sudah berumur 6 minggu ini. Jadi ini lain dengan varietas saya yang pertama tadi. Ini varietasnya Skeroket Bernet gitu ya. Jadi kita memelihara 2 buah dalam 1 batang, cuman 1 di bawah, 1 di atas. Jadi umur 43 hari ini yang bawah sudah jaringnya sudah sempurna, tinggal menebalkan, yang atas sudah mulai membentuk jaring. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuahan 2 ini adalah salah satunya adalah vitamin-vitamin atau suplemen-suplemen yang mendukung. Salah satunya adalah yang wajib diberikan itu Supernasa sama Glio. Jadi untuk menjaga kesehatan tanaman gitu. Jadi Supernasa itu sangat berpotensi sekali, sehingga kita dapat lihat bahwasanya posisi daun melon biasanya tidur ke bawah. Ini enggak menjorok ke atas, sehingga fotosintesanya jauh lebih efektif dan ruas daunnya lebih panjang bentuk. Dan dia mampu berbuah 2 dalam 1 pohon, sehingga dapat dipanen 2 kali. Yang bawah umur 55 sampai 58, kemudian atas ini umur 80 nanti bisa dipanen. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Dan yang perlu diketahui lagi, lahan ini 2 kali tanam melon. Jadi habis melon, saya melon lagi tanpa merubah lubang pupuk, lubang tanam dan semuanya. Ajir-ajir tetap seperti ini, karena ini adalah bentuk ajir musim penghujan tegak begini. Jadi ajirnya lurus untuk musim penghujan. Ini tidak saya rubah, jadi penghematannya bisa mencapai 40%. Tapi produksi bagus. Ya, jadi nanti kalau dihasilkan rata-rata 3 kilo Mas keluar per pohon.